Selamat sore adik-adik semuanya. Kembali kita bertemu dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Hari apa sih hari ini? Jangan-jangan karena tidak sekolah, karena sekolahnya daring dari rumah, adik-adik jadi lupa ini hari apa. Ayo, siapa yang ingat ini hari apa? Iya, hari ini hari Kamis. Semalam juga sudah dengar firman Tuhan ya? Ya, semalam hari Rabu kita bertemu dalam siaran ini. Hari Kamis juga kita bertemu setiap jam 4 sore. Ya, adik-adik sudah siap-siap semuanya? Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adik-adik, kita semuanya akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Pujandri. Jadi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh lihat lagu kita di kolom komentar. Yang pertama kita nyanyi, Yesus Sayang Padaku. Supaya kita tahu Tuhan Yesus itu menyayangi kita. Kita dengar dari mana? Dari dongeng? Atau dari cerita orang lain? Tidak ya, kita dengar dari Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi satu lagu lagi untuk anak-anaknya. Yesus
yang bawa doa? Oke, sekarang adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul dalam siaran ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami masih kecil, kami boleh diajari akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, Tuhan yang mengurapi guru kami. Jika sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu kepada kami, Engkau urapi dia, Tuhan pakai dia, Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana, supaya boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami yang masih kecil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, Tuhan yang memberikan pengertian, supaya selagi kami masih kecil, kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di masing-masing tempat kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dimanapun kalian berada, kita kembali bertemu dalam acara Yesus sayang anak-anak. Tuhan Yesus yang mencipta anak-anak. Tuhan Yesus yang memelihara anak-anak. Dan Tuhan Yesus yang menebus anak-anak. Satu lagi, hari ini kalian dengar Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Karena Tuhan Yesus pencipta, penebus, dan yang paling penting hari ini kita belajar, Tuhan Yesuslah yang membawa setiap orang, termasuk anak-anak, masuk kerajaan sorga. Sore ini anak-anak kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Oh, firman Tuhan yang kita dengar sore ini langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita tentang Lazarus si miskin dan orang kaya yang tiap hari berpesta pora. Untuk apa kita belajar ini? Tentu Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Mengapa kita perlu belajar tentang Lazarus si miskin dan orang kaya yang setiap hari berpesta pora? Mengapa Tuhan memberitakan firman Tuhan ini? Mengapa Tuhan Yesus bercerita bagi kita tentang Lazarus si miskin dan orang kaya yang setiap hari berpesta pora? Tentu ini penting bagi kita semua, termasuk kalian anak-anak. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kalian yang sudah bisa baca nanti setelah kita selesai mendengar firman Tuhan, kalian boleh baca kembali. Tapi saat ini saya langsung cerita.
Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dikerumuni orang-orang banyak. Mereka rindu mendengar firman Tuhan. Dan mereka mau mengerti firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan ada seorang yang kaya. Siapa sih yang gak mau kaya? Kenapa kita mau kaya? Dalam pikiran orang-orang supaya bisa pakai baju baru setiap hari, baju yang cantik, bisa makan makanan yang enak, bisa beli es krim, bisa beli wafer, bisa beli apa lagi ya? Mainan. Wah, anak kecil juga pengen banyak uang. Ada lagi anak kecil hari ini nangis, dia pengen punya handphone. Aduh. Tidak ada salahnya dengan kaya karena Tuhan yang memberi berkat supaya orang-orang kita bisa punya sesuatu. Tapi adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengajar kita hari ini tentang orang kaya ini terlebih dahulu. Seorang kaya ini berpesta pora setiap hari, bersenang-senang. Dia tidak mau mengerti firman Tuhan. Dia tidak mau kenal Tuhan. Yang penting senang-senang. Pesta pora setiap hari, minum anggur. Waduh, kalau kalian anak-anak setiap hari kerjanya ngapain ya? Apakah kalian juga seperti orang kaya ini? Main-main terus, mau senang-senang. Tidak ingat Tuhan, tidak ingat berdoa, tidak ingat baca firman Tuhan. Demikianlah orang kaya ini. Dia setiap hari cari senang-senang. Dia tidak pernah pikir ada Tuhan. Dia tidak pikir dia suatu hari akan tua. Adik-adik, kita semua sama. Sama dalam apa? Kita semua terlahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Kita ada karena kita lahir dari orang tua kita. Orang kaya ini juga lahir dari orang tuanya, tidak bawa apa-apa ke dunia. Dia lahir. Tapi dalam perjalanannya di dunia, dia diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya. Tapi dia tidak ingat Tuhan. Yang penting senang-senang. Hei, anak-anak, apa kalian seperti orang kaya ini cari senang-senang saja? Sekarang kita lihat orang kedua yang diceritakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bercerita seorang yang miskin. Ini bukan saja miskin, tetapi dia borok-borokan, sakit. Kulitnya merah-merah bernanah, bau. Dia borokan seperti bisul-bisul di seluruh tubuhnya. Dia kesakitan.
Jadi adik-adik, kita dicipta Tuhan, manusia yang sama berharga di mata Tuhan. Tapi ada sebagian kaya, ada sebagian miskin. Tapi adik-adik, sebagaimana kita semua dilahirkan ke dunia ini, kita semua juga akan suatu hari mati. Wah, apa bedanya orang kaya dengan Lazarus ini dan apa kesamaannya? Orang kaya dan Lazarus yang miskin borokan sama-sama dilahirkan. Apa bedanya? Orang kaya ini kaya dan berpesta pora. Sedangkan Lazarus menderita, miskin dan penyakitan. Tapi kedua orang ini juga akan sama-sama, coba terka, ayo. Tadi sama-sama lahir. Setelah lahir hidup di dunia ada perbedaan. Satu kaya, satu miskin. Satu berpesta pora. Tapi yang miskin ini mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Dan akhirnya kedua orang ini juga sama-sama mati. Wah. Adik-adik, untuk apa Tuhan Yesus cerita ini? Penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti, hidup kita suatu hari berakhir di bumi ini, kita hidup main-main. Ada dulu pengkhotbah perempuan, dia orang Yahudi. Ada sebutannya yang paling terkenal, malu. Malu di sini bukan malu-malu, tapi katanya main-main melulu. Orang yang tidak tahu hidupnya di dunia ini ada batas, dia akan malu main-main melulu. Kenapa saya mau cerita kepada kalian hari ini tentang orang kaya dan Lazarus? Karena saya dulu pikir hidup di dunia ini senang-senang, mati selesai. Sehingga saya merokok, main judi, minum alkohol. Wah, hidup saya kacau. Adik-adik, akhirnya saya sakit emah, uang habis, hati saya kosong. Kalian mungkin gak ngerti ini, tapi dengar sajalah. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, waduh, baru saya sadar. Kenapa dulu tidak dari kecil saya belajar firman Tuhan? Kalau saya dari kecil belajar firman Tuhan, saya akan mengerti bahwa hidup di dunia ini harus mencari Tuhan. Karena suatu hari aku dihakimi Tuhan. Hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan dihakimi Tuhan. Waduh, waktu itu saya sadar adik-adik, saya waktu itu belum menikah.
Tapi saya doa sama Tuhan, oh Tuhan Yesus, kalau aku nanti menikah, Tuhan memberikan aku anak, tentunya melalui istri saya bukan? Aku akan mengajari dia firman Tuhan, supaya anakku jangan seperti aku, merokok, main-main melulu, berjudi, minum minuman beralkohol. Kalau kita tidak berpikir sadar hidup di dunia ini ada batas, kita akan seperti orang kaya ini. Main-main melulu, pesta melulu, tidak mencari kehendak Tuhan. Kalau kita sadar suatu hari kita akan meninggalkan dunia, kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita hidup tidak main-main. Adik-adik, suatu hari kalian dan saya, kita semua manusia berjumpa dengan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan hanya 2 tempat. Inilah Lazarus ketika dia meninggal dunia, dia bersama Abraham di sorga. Kenapa Lazarus telah meninggal dunia, dia bersama Abraham di sorga? Apakah karena Lazarus miskin dan penyakitan? Bukan. Adik-adik, saya pernah melayani ke Manado. Orang Manado susah ucapkan bukan. Dia bilang bukan. Aku bilang apa bukan? Bukan, katanya. Lazarus masuk surga, bertemu dengan bapak orang percaya, Abraham, bukan karena Lazarus miskin dan borokan, bukan. Abraham waktu di dunia, dia kaya, dia sehat. Dia masuk surga. Mengapa adik-adik Abraham, Lazarus bisa masuk surga? Adik-adik dengar ya. Inilah bedanya orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya tadi tidak mau percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada surga, ada neraka. Apa kalian juga tidak mau percaya? Walaupun kalian tidak percaya, ada surga, ada neraka. Makanya adik-adik, percayalah kalian. Ada surga, ada neraka. Adik-adik, firman Tuhan berkata ada surga, ada neraka. Sehingga Lazarus percaya kepada firman Tuhan. Sedangkan orang kaya ini tidak percaya firman Tuhan. Orang kaya ini hidup senang-senang, tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau percaya firman Tuhan, ada surga, ada neraka. Orang kaya ini berpikir hidup di dunia ini saja. Yang penting di sini senang-senang, tidak perlu cari kehendak Tuhan. Akhirnya dia mati juga.
tapi dia masuk api neraka. Jadi Lazarus tadi masuk surga pangkuan Abraham bukan karena dia borok-borokan dan miskin, tapi dia percaya firman Tuhan, ada surga, ada neraka. Dan Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Tapi orang kaya ini tidak percaya ada surga neraka. Tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia berseru kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, tolonglah aku." Tapi Bapak Abraham berkata, "Hei anakku, kamu sudah terlambat. Kamu ingatkan waktu kamu hidup tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu kan hidup senang-senang saja. Kamu sudah terlambat." Oh, dia sedih. Dia berkata, "Bapak Abraham, apakah aku tidak bisa lagi keluar dari neraka? Apakah aku tidak bisa pindah ke surga? Apakah aku terus di neraka? Aku haus, Bapak Abraham. Aku pengen setetes air. Aku rindu setetes air saja. Bapak Abraham, panas. Di neraka panas. Panas, api semua. Kasih aku setetes air. Suruh Lazarus datang kepadaku. Mencelupkan jarinya ke air dan meneteskannya ke lidahku." Dia nangis, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Sakit Bapak Abraham, di neraka sakit, panas. Aku mau keluar dari neraka." Bapak Abraham tidak bisa, sudah terlambat. Sudah terlambat. Adik-adik, tahu tidak kalian neraka itu berapa lama? Apakah di neraka 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1.000.000 hari? Berapa harikah orang di neraka? Adik-adik, firman Tuhan berkata, neraka itu adalah tempat iblis selama-lamanya. Disitulah tempat kalian selama-lamanya bersama iblis. Kalau kalian tidak mau belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Oh, orang kaya ini menyesal. Dia ingin kembali ke rumah. Dia ingin kasih tahu sama adik-adiknya ada neraka. Dia mohon kepada Abraham, "Tolong Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih tahu sama adikku, supaya adikku jangan ke neraka." Abraham bilang, "Itu pun tidak bisa." Jadi bagaimana Bapak Abraham? Apakah tidak ada lagi pengharapan bagiku? Bapak Abraham berkata, "Betul, tidak ada lagi pengharapan." Apakah aku selama-lamanya di sini? Bapak Abraham berkata, "Ya, selama-lamanya." Oh, dia sedih. Dia nangis, dia menjerit. Wah. Dan Alkitab berkata di neraka itu
ada kertakan gigi yang sangat kuat karena panas. Apa itu kertakan gigi? Gitu, sakit sekali. Ada kertakan gigi di sana. Disitulah tempat orang berdosa yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Dia berseru kepada Abraham, "Oh Bapakku Abraham, tolonglah aku. Aku kepanasan." Adik-adik, inilah yang diajarkan Tuhan bagi kita. Kita terlahir ke dunia dan kita hidup di dunia. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia. Kemanakah jiwa kita? Di hadapan Tuhan ada surga, ada neraka. Kalau kalian tidak sadar, ada surga neraka, ada hidup kekal, ada hukuman kekal. Kalau kalian tidak sadar, mati belum selesai, kalian akan berjumpa dengan Tuhan. Dengar, pasti hidup kalian main-main. Pasti hidup kalian tidak bermakna. Pasti hidup kalian memboroskan semua waktu, talenta, pikiran, kekuatan. Kalian suatu hari akan menyesal seperti orang kaya ini. Tuhan Yesus tidak mau kita menyesal. Saya tidak mau adik-adik menyesal. Sehingga anak saya dari kecil, mungkin umur 2,5 tahun, dia belum bisa mengerti, tapi saya terus cerita Tuhan Yesus. Sampai umur 3,5 tahun, saya cerita surga neraka sama dia. Saya cerita bagaimana Yohanes Pembaptis melayani Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya untuk melayani Tuhan Yesus. Anak saya umur 3,5 tahun, saya tanya, "Maukah kau percaya sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah penebusmu. Tuhan Yesus mati bagimu. Tuhan Yesus membawa engkau ke surga. Tuhan Yesuslah penciptamu, penebusmu, dan Dia yang membawa kamu ke surga." Kita semua, Tuhan Yesus yang mencipta kita, Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus yang mengajar tentang orang kaya dan Lazarus. Dia yang mati di atas salib untuk mengampuni dosa kita, supaya kita boleh masuk surga. Karena dosa tidak bisa masuk surga. Adik-adik, tahukah kalian, kita semua orang berdosa. Kita semua harus dihukum di neraka. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Karena Tuhan Yesuslah yang mati mengganti kita, menghapus dosa-dosa kita. Ada satu lagi, surga tempat yang indah, ada Bapa yang kudus, dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk surga. Orang berdosa tak boleh masuk surga. Sehingga kita perlu Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik mengerti
suatu hari hidup adik-adik berada di hadapan Tuhan. Jangan hidup main-main saja. Ingat Tuhan pencipta kita. Ingat Tuhan Yesus penebus kita. Lazarus masuk surga karena Lazarus percaya ada surga, ada neraka, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Karena Tuhan Yesuslah yang mati mengganti kita. Kita akan selesai di sini. Yang bisa baca, kita baca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, kita semua sudah berdosa. Kita semua akan masuk neraka, maut. Tapi Allah memberikan Tuhan Yesus mati mengganti kita di atas kayu salib. Inilah kasih Tuhan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup kekal, tidak masuk neraka. Inilah tempat orang kaya yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau percaya firman Tuhan ada surga neraka. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia neraka selama-lamanya. Tapi kalian lihat ya di sini, Bapak Abraham dan Lazarus bersenang-senang di surga. Karena Lazarus waktu hidup di bumi, dia percaya kepada firman Tuhan. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidupnya di dunia ini mempunyai arti. Walaupun dia miskin dan borok-borokan, tapi Tuhan mengingat dia. Tuhan bercerita tentang dia. Karena dia percaya firman Tuhan. Kalian hari ini, anak-anak, ingat, hidup di dunia ini ada batasnya. Suatu hari kalian akan meninggalkan dunia dan akan dihakimi Tuhan. Kalian harus percaya firman Tuhan. Ada surga, ada neraka. Dan hanya Tuhan Yesus yang membawa kita ke surga. Inilah yang membuat hidup kita di dunia ini tidak main-main. Kita mencari kehendak Tuhan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Inilah sukacita kita hidup di dunia. Adik-adik, firman Tuhan ini mungkin kalian tidak pernah pikir. Tapi coba kalian ulang nanti dengar di Facebook atau di YouTube. Bahwa hidup kita akan bermakna kalau kita ingat suatu hari kita bertemu Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dunia ini dari kecil. Belajar firman Tuhan. Mencari kehendak Tuhan.
supaya kalian jangan menyesal. Hidup kalian akan lebih baik dari hidup saya. Karena kalian masih kecil sudah dengar firman Tuhan. Hidup anak-anak sekalian akan lebih baik dari hidup saya. Saya sudah mau menikah baru kenal Tuhan. Tapi bersukacitalah, berbahagialah. Karena sejak kecil kalian sudah tahu ada surga, ada neraka. Dan hanya Tuhan Yesus yang disalib di atas kayu salib yang bisa membawa kalian masuk surga bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ikut Bapak berdoa kalimat demi kalimat. Oh Tuhan Yesus, aku masih kecil, tapi tolong aku mengerti firman-Mu. Sadar suatu hari aku bertemu Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus, jangan seperti orang kaya yang bodoh, tidak mengingat Tuhan. Tapi tolonglah aku percaya kepada Tuhan Yesus sejak kecil dan mengikut Tuhan Yesus. Karena suatu hari aku bertemu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Adik-adik, anak-anak sekalian, sampai di sini cerita kita. Kita akan bertemu Rabu depan dalam acara Yesus sayang anak-anak. Sampai di sini, dadah.